Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu, Bu, Ibu disayang Allah atau tidak? Apa buktinya Allah sayang dengan ibu? Sehat. Apa buktinya Allah sayang sama ibu? Masih diberikan? Umur panjang. Apa tandanya Allah sayang sama ibu? Bisa berkumpul. Tapi kenapa kok nggak ada yang tanya, nggak ada yang jawab tadi waktu saya tanya. Apa tandanya Allah sayang sama ibu? Allah masih kasih kita iman. Yang pertama itu mestinya ya kan. Allah masih kasih kita nikmat iman. Kalau kita nggak punya iman, udah nyerah kita dalam menghadapi tantangan hidup. Makanya dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman dikatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah nanya nikmat mana yang kamu dustakan. Kalau orang nggak punya iman, dia nggak akan bisa jawab pertanyaan itu. Yang ada ngomel terus, ngeluh terus. Ada yang begitu ada? Banyak. Mana orangnya? Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semua, pemirsa iNews dimanapun saja ada berada. Hari ini kita akan mengkaji ya tentang kasih sayang Allah. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Benarkah Allah Subhanahu wa taala sayang kepada aku? Dan di kesempatan pertama ini sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Hilmil Fidausi yang nanti akan menafsirkan surah Ar-Rahman ayat 1 hingga ayat kelima. Untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Hilmi Fidausi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ustadz David sahabat saya yang insya Allah kita doakan semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan setia sama istrinya. Amin ya Allah. Paling kenceng amin. Masya Allah, seluruh jamaah Masjid Nurul Amal dan pemirsa Cahayati Indonesia yang insya Allah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini bapak-bapak menjadi kaum minoritas. Semua diisi sama emak-emak berseragam. Ini salah satu tanda kenikmatan Allah adalah bisa ngaji pakai seragam. Amin, ya betul. Pertanyaan saya, seragamnya sudah lunas belum? Sudah lunas belum? Dah. Masya Allah. Temanya menarik. Apakah Allah sayang sama aku? Gitu Mas David. Iya betul. Tadi sudah dijawab di prolog. Ibu, kira-kira Allah sayang nggak sama ibu? Sayang. Kalau nggak sayang nggak mungkin ibu ada di sini. Cuman tadi betul. Nikmat sehat, segala macam, imannya kelupaan. Padahal itu yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Ar-Rahman yang berhubungan dengan tema kita. Ar-Rahman, apal Ar-Rahman? Hafal. Orang tua kita zaman dulu itu sebelum ramai pondok tahfiz itu biasanya nyuruh kita nih anaknya ngapalin Ar-Rahman, Al-Waqiah, Tabarok sama Yasin. Gitu ya. Betul. Itu sepaket tuh. Maka Ar-Rahman itu sudah enggak aneh lagi di telinga kita. Bahkan kata ulama Ar-Rahman itu sebagai pengantinnya Al-Quran. Saking indah isinya. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu belum. Entah itu Ustadz Munawir gilirannya. Saya ceramah dulu bukan ngaji ya. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih.
Kalau Ar-Rahim maha penyayang. Kenapa Ar-Rahman didulukan dibanding Ar-Rahim? Ar-Rahman ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kasihnya untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Orang beriman, tidak beriman, manusia atau binatang melata, semua Allah kasih, semua Allah beri. Inilah sifat Ar-Rahman. Yang ibadah Allah kasih, yang maksiat dikasih. Ya, yang ngaji kayak emak-emak dikasih, yang nonton drakor di rumah dikasih. Iya, dikasih juga. Itu sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, "Ustadz, dia kenapa nggak pernah sholat tapi kok kaya? Dia nggak pernah ngaji kok rumahnya gede." Ya, dia nggak pernah ibadah kok mobilnya bagus. Allah ngasih sama siapa saja. Ibu mau beriman, ibu mau ibadah atau tidak, asal ibu mau kerja keras menjemput rezekinya Allah, Allah kasih. Itu sifat Ar-Rahman. Beda sama Ar-Rahim. Ar-Rahim itu spesial buat kita orang-orang yang beriman. Dan kabar gembiranya Ar-Rahman itu Bu, Ar-Rahman itu satu kasih Allah diperebutkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sedangkan Ar-Rahim tidak. Kata Rasulullah, celupkan jarimu ke tengah lautan, angkat jarimu, yang menetes itu dari ujung jarimu, ya itu dunia. Rahmannya Allah diperebutkan semua makhluk. Lalu lautan luas adalah rahimnya Allah yang nanti akan kita peroleh di akhirat. Ya, maka kalau ibu sekarang merasa ya Allah kok udah ngaji sering, hidup gini-gini aja, duit kagak gablek gitu ya. Ya udah Bu, berarti nikmat ibu dunia mungkin bukan bentuknya materi, tapi nikmat beribadah kepada Allah, nikmat hadir di majelis taklim, nikmat ke pengajian. Bu, saya tanya, rezeki itu apa sih bentuknya Bu? Uang rezeki bukan uang, rezeki. Jodoh rezeki bukan jodoh, rezeki. Sehat Bu, sehat. Hadir di pengajian rezeki bukan? Iya, ini rezeki yang kadang-kadang kita lupa. Maka bersyukur kepada Allah, ibu dapat rahmannya Allah bisa hadir di pengajian ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Di ayat ini Allah menjelaskan ternyata nikmat yang paling tinggi, kasih Allah yang paling tinggi adalah dengan mengajarkan kita Quran Bu. Jadi ibu, Quran yang ibu bisa baca setiap hari, yang ibu jadikan sebagai guidance, pedoman hidup ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebayang kalau Allah nggak kasih buku manual Bu. Misalkan ibu beli handphone, ya ibu nggak tahu apa-apa tentang handphonenya, nggak ada buku petunjuknya, ibu bisa nggak pakai HP itu? Enggak. Begitupun kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita plus pemandunya, guidance-nya, manual book-nya. Apa itu Al-Quran? Maka Al-Quran adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan sering kita lupa. Kok lupa? Iya, dibacanya Ramadan doang. Coba yang kemarin puasa Ramadan hatam, unjuk tangan. Oh, Alhamdulillah. Ramadan hatam ya. Coba setelah Ramadan yang Syawalnya hatam, unjuk tangan. Emak-emak wajar. Emak-emak sudah berapa umurnya? Wajar ya. Masya Allah ya. Quran itu nikmat kita. Ya, jadi jangan diabaikan. Jangan cuma Ramadan kita ngaji. Allamal Quran. Baru setelah allamal Quran khalaqal insan. Allah menciptakan kita manusia. Ini nikmat. Ya. Manusia diciptakan fi ahsanit taqwim. Bentuknya paling sempurna Bu. Kita dibandingkan sama hewan beda nggak Bu? Beda. Kita lebih punya harkat, punya martabat karena Allah lengkapi kita dengan otak, hati dan perasaan. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Allah ajarkan kita bisa bicara, berkomunikasi, menjelaskan. Maka nggak aneh kalau emak-emak banyak bicara. Ya, ini nikmat Bu. Ini nikmat loh. Nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia itu bisa bicara, bisa menjelaskan. Saya bisa bicara, Ustadz David bisa bicara. Ibu pun bisa bicara walaupun kadang-kadang kebanyakan bicaranya. Kalau bicara kebaikan gak apa-apa. Ya, tapi kadang-kadang yang digunakan itu untuk hal-hal yang buruk. Hati-hati Bu ya. Ya, manusia perempuan ini banyak di neraka kata Rasulullah. Ada dua sebab besarnya. Yang pertama enggak taat sama suaminya. Yang dua kebanyakan ngomong.
ngomongin orang. Hati-hati, bayan ini bukan buat ngomongin orang. Berkomunikasi, menyampaikan kebaikan. Ya. Asyamsu wal qamaru bihusban. Nikmat Allah juga ini. Ya. Asyamsu wal qamar, matahari dan bulan, Bu, itu beredar sesuai dengan peredarannya. Mereka bersujud kepada Allah dan tidak pernah melanggar apa yang Allah titahkan kepada mereka. Pernah enggak satu hari matahari ngambek nggak mau terbit? Enggak. Kecuali mendung. Iya. Mendung mah ketutup, Iya, terbit mah ketutup. terbit gitu ya. Mendung, iya. Kalau nggak muncul matahari, jangankan hitungan satu hari, hitungan beberapa menit maka dunia ini akan hancur beku. Allah, astagfirullah. 1 detik pun matahari nggak pernah tidak mentaati apa yang Allah perintahkan. Ya. Ya Bu ya. Begitu luar biasanya Allah menciptakan alam ini dengan penuh keseimbangan. Maka matahari itu tahu dia hadirnya kapan, tenggelamnya kapan. Dan bulan pun demikian. Semua beratur. Nanti, ya kata ulama kita ya, di ujung-ujung zaman, di akhir zaman, ada satu masa di mana matahari nggak terbit lagi dari timur. Tapi terbit dari barat, walaupun banyak kiasannya seperti ini. Ya, mumpung matahari masih terbit di timur, yuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah begitu baik sama kita, memberikan kita segala macam kenikmatannya dari mulai nikmat tadi Al-Qur'an ya, nikmat kita bisa berbicara, nikmat diciptakan dengan sempurna, nikmat mendapatkan alam yang begini luar biasa. Kita hidup di Indonesia, Bu, enak, Bu, musimnya cuma 2. Musim panas sama musim hujan. Ya enak di tempat lain, Bu, musim salju. Ya kedinginan. Tahun lalu saya haji, panasnya 51 derajat. Oh, iya. Ya saya guyur air mineral 1 menit kering. Ibu kan gak pernah. Di Jakarta ini paling 30-33. Ya. Indonesia alamnya begitu sempurna. Ya maka bersyukur kepada Allah kita ada di Indonesia. Walaupun gak dapat salju gak apa-apa, Bu. Ya. Di kulkas banyak gitu ya. Gitu. Bersyukur kepada Allah dengan segala macam kenikmatan yang Allah berikan dan jangan lupa bersyukur dengan cara apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak beribadah kepada Allah ya, ngaji kayak begini Bu ya. Jangan cuma buat masuk TV doang. Ya. Walaupun ntar nggak live di TV, nggak masuk TV, tetap ngaji kayak begini. Ya. Saya doakan ibu semua istiqomah dalam kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Ngaji ke sini karena mau masuk TV apa karena pengen ngaji? Masuk TV. Pengen nggak ngaji? Oke, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya, silakan. Mana nih? Ibu ya, silakan Ibu. Namanya dan pertanyaannya. Hati-hati, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulina Sri Sukmawati dari Raudatul Ummahat. Ya, silakan Bu. Pertanyaannya, Mic-nya boleh lebih dekat Ibu. Ya. halo, Allah menyayangi hambanya, tapi kenapa terkadang saya merasa Allah memberikan cobaan lebih dari kemampuan hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nama siapa tadi? Yulina Sri Sukmawati. Bu Yulina. Lina, ya. Bu Yulina. Makasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama. Iya, pengen buru-buru duduk aja Ibu ya. Silakan Ustaz. Ibu Yulina merasa kenapa kok Allah sayang sama kita tapi ujiannya berat. Statement pertama yang benar ini gini Bu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Ibu merasa berat karena ibu mungkin belum agak sedikit tergesa-gesa. Sebenarnya ibu kuat. Ya, tapi ibu merasa ya Allah berat banget. Padahal ibu kuat. Allah tahu ibu kuat memikul ujian ini. Tapi ibu kurang sabar. Kurang sabar. Tidak ada ujian yang melampaui kemampuan kita. Dan ujian ini adalah salah satu yang memang harus kita laksanakan di dunia. Ibu, saya mau tanya dulu zaman sekolah. Pernah sekolah nggak Bu? Pernah sekolah. Sekolah rakyat ya. Masya Allah. Kalau mau naik kelas biasanya ngapain dulu kita? Ujian. Maka ujian ini adalah untuk menaikkan derajat kita. Nah, tergantung kesiapan hambanya. Bagi orang yang mau dinaikkan derajat setinggi-tingginya, ujiannya pun akan lebih sulit. Ujian anak SD sama ujian kuliah, susahan mana?
Kuliah. Maka ketika ibu diuji dengan ujian yang menurut ibu berat sekali, tandanya Allah mau naikkan ibu derajat ke lebih tinggi lagi. Dan Allah tahu ibu mampu, cuman kadang kurang sabar. Ya, ibu sekalian, ujian itu sebuah keniscayaan. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah di Al-Ankabut. Manusia, apakah kalian mengira akan biarkan berkata kami ini beriman kepada Allah sebelum kalian diuji? Oh, jangan ngaku orang beriman, Bu. Jangan ngaku orang beriman kalau kita belum diuji. Maka ketika kita beriman kepada Allah, konsekuensi pertamanya adalah ujian. Dan ujian tuh macam-macam bentuknya. Ibu, saya mau tanya, Bu. Ujian menurut ibu yang paling berat, ujian ekonomi apa ujian suami? Suami. Pilih satu, saya nanya. Lah saya nanya ini. Ujian ekonomi apa ujian suami? Suami. Suami. Emang kenapa suaminya? Ini bapak sedikit sih ya. Iya. Ujian, Bu. Dua-dua ujian. Bu, ibu ujian suami, kenapa sih suaminya, Bu? Suami ini jalan ibu ke surga. Makanya betul Allah menguji ibu lewat suami. Kalau ibu bisa sabar dengan suami, ibu masuk surga. Ayyumma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhlatil jannah, kata Rasulullah. Wahai para istri, kalau ente meninggal nih, suami ridho langsung masuk surga. Ya Bu ya, ini saya mau tanya, kira-kira kalau ibu meninggal suaminya ridho apa enggak? Ridho. Ini misal ibu meninggal duluan, suaminya ridho enggak? Banget. Ridho apa bersyukur? Allahu Akbar. Ya Bu ya, ibu sabar-sabar menghadapi ujian apapun, yang namanya suami ibu disabarin. Ibu menganggap suami itu ujian, bapak pun menganggap ibu ujian juga. Sama-sama ujian, Bu, maka sabar dua-duanya. Insya Allah kalau kita bisa merespon dengan baik ujian yang Allah berikan, kita akan naik kelas. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak Guru, Bu. Begitulah rumah tangga ya. Kadangkala kita diuji sama pasangan kita. Betul apa betul? Betul ya Bu ya? Kalau diuji sama pasangan bersabar gitu. Ya kan ya Kiai ya? Ya Allah. Beliau curhat beliau ini. Biar istri saya nonton. Allahu Akbar. Dan mana-mana kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.